Wow, saya sangat menunggu-nunggu ya. Waktu-waktu ini minggu lalu saya ceritakan sebagian bahwa saya akan menyampaikan khotbah di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kalau yang di Sabtu kemarin, bagaimana kita bisa berbahagia di akhir tahun gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata tahun ini berbeda dari tahun yang sebelumnya. Kita sama-sama sepakat satu sinode, yaitu tahun pergeseran yang besar dan tahun mujizat. Meskipun di tahun ini ada pergeseran, ada perubahan, ada dinamika yang terjadi dalam diri kita, dalam lingkungan kita, tapi percayalah bahwa di sana juga Tuhan sediakan mujizat bagi setiap Anda, katakan amin. Dan saya dapatkan ketika saya mempersiapkan ini, karena saya tahu bahwa awal tahun saya harus menyampaikan sesuatu. Jadi saya sudah doa Bapak Ibu Saudara, sudah dapatnya ini sudah lama. Makanya ketika mau sampaikan ini sebetulnya ada deg-degan. Ada orang-orang, ada volunteer yang bilang, masa Bu Fani masih deg-degan, ya masih manusia ya, pasti masih deg-degan ya. Nggak biasa di depan Bapak Ibu Saudara, nggak ada kepikiran untuk ada di depan gitu ya. Tapi saya coba taat saja, saya dapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ternyata bukan hanya sekedar mujizatnya, tetapi Tuhan ingatkan bahwa sebelum kau mendapatkan sebuah mujizat gitu ya, sebelum kau dapatkan sesuatu yang baik, yang besar mungkin berkat dari Tuhan, hati-hati bahwa pintunya itu adalah sikap hati. Jangan-jangan sikap hati kita yang harus bergeser dulu Bapak Ibu Saudara. Karena pergeseran yang besar ada mujizat setelah itu. Oleh karena itu pintunya itu bukanlah ketika Anda hanya sekedar rajin beribadah, rajin connect group. Tidak hanya sekedar itu, tetapi lebih dari itu, pintu dari mujizat itu adalah sikap hati, katakan amin. Oleh karena itu, dalam sepanjang minggu ini, table of menu saya, bisa PowerPoint-nya, bagaimana kita mengatasi bahaya-bahaya sikap hati, bahaya-bahaya hati kita. Ini tidak terlihat, ini tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita bisa waspada di sana. Ada 4 khotbah yang saya mau sampaikan. PowerPoint sebelumnya. Ya, sikap hati menentukan mujizat. Yang sekarang ini saya akan sampaikan bahaya kesendirian. Kita belajar dari satu nabi yang besar namanya Elia. Tapi nabi yang besar ini juga manusia biasa sama kayak kita. Di hari ini, saat ini kita akan belajar Elia dan bahaya kesendiriannya. Besok di ibadah yang kedua saya akan men-sharingkan tentang Elia dan bahayanya kekecewaan. Kekecewaan itu sangat-sangat toksik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bahaya ketakutan. Banyak tahun ini, katanya tahun kemarin tuh sulit Bu, apalagi tahun depan. Seolah-olah ada ketakutan yang menghimpit, kita akan belajar dan kita akan dimerdekakan dari situ. Dan yang terakhir adalah Elia dan bahaya tawar hati. Tawar hati itu suam ya, aduh kayaknya sudah enggak itu gitu ya, enggak enak kayaknya semua ya. Saya percaya itu enggak kelihatan, empat bahaya ini enggak kelihatan. Kalau ditanya, bagaimana Pak kabarnya? Luar biasa gitu ya. Kadang kita enggak bisa ceritakan, kadang kita enggak bisa ungkapkan. Tapi ini semua ada. Dan tahukah kalau kita enggak menang dari sana, mujizat enggak bisa terjadi Bapak Ibu. Karena pintunya tuh tertutup. Pintunya tertutup, Tuhan sudah kasih mujizatnya, sudah mau diberikan kepada setiap kita yang siap. Siap apa? Siap hati kita. Oleh karena itu kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Raja-Raja 18. Ya, 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 19. Ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. 1 Raja-Raja 18 itu enggak usah dibaca. Tapi saya akan ceritakan dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Elia itu nabi yang besar. Siapa yang enggak tahu Elia? Saya percaya semua akan tahu. Ya, Elia adalah seorang nabi. Nabi itu penyambung lidah Tuhan kepada setiap jemaatnya. Dan di zaman itu Elia adalah seorang nabi yang besar Bapak Ibu Saudara. Di Raja-Raja 18 kita bisa baca, saya akan review nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Bagaimana Elia itu sangat keras, sangat tegas, sangat yakin gitu ya. Ketika Tuhan berkata, aku tidak akan kasih hujan. Kemudian Elia juga berkata kepada Raja Ahab itu bahwa di tempatmu ini tidak akan ada hujan gitu ya. Sampai aku perintahkan, itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai Elia dengan dia berikan burung gagak di sungai Kerit. Ketika itu dia kekeringan karena tidak ada hujan. Tapi Tuhan bilang, kamu pergi ke sana.
ke sungai Keritu. Kamu akan minum di sana dan burung-burung gagak akan kasih makan kepadamu. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara, Elia itu juga datang kepada seorang janda di Sarefat. Anda pernah baca itu Bapak Ibu Saudara pasti? Kalau yang sudah bisa begini-begini supaya kurang lebih saya tahu gitu ya. Kalau enggak kita akan baca, nanti kita Bible study Bapak Ibu. Udah nanti kita baca deh ya Bapak Ibu Saudara ya. Tahukah ketika itu Elia lapar dan Tuhan bilang kamu ke janda itu. Bukan ke orang kaya, bukan ke orang yang punya, tapi ke seorang janda. Kemudian ketika Elia minta makan, janda ini bilang bahwa aku cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Setelah aku olah dengan kayu bakar ini, aku makan, aku enggak punya lagi, aku akan mati dengan anakku. Elia berkata, kasih makan aku dulu sekecil roti. Setelah itu engkau boleh makan. Dan ternyata minyak dan tepung dalam buli-buli janda itu tidak pernah habis. Mujizat demi mujizat itu terjadi seperti apa yang Elia katakan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang kita lihat di 18 itu ketika Elia berkata kepada Raja Ahab, kumpulkan semua nabi-nabimu, lawanlah aku. Aku ini percaya kepada Tuhan, sedangkan engkau percaya kepada nabi-nabi Baal. Bisa PowerPoint saya? Yang selanjutnya dikatakan bahwa Elia itu versus 450 Baal Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan betapa kuatnya Elia menantang raja. Raja itu disuruh kumpulkan semua nabi yang kau punya. Karena saat itu Raja Ahab itu menyembah Baal. Karena dia percaya kepada Baal, karena kamu percaya kepada Baal. Kumpulkan semuanya, terkumpullah 450 Baal. Karena itu mereka bertanding seolah-olah gitu ya. Siapa yang bisa menyambar korban bakaran ini dengan api, itulah Tuhan yang sesungguhnya. 450 itu Bapak Ibu Saudara menoreh-noreh, memanggil-manggil Tuhannya. Namun tidak ada yang menjawab. Tapi bedanya Elia cukup sekali saja. Bahkan parit itu diisi air sampai 3 kali. Air itu basah kalau kena api itu kadang-kadang apinya juga kurang. Kalau misalnya apinya kurang ya gak akan terbakar semua itu. Tapi dalam satu kata Elia memanggil Tuhan. Habislah semua korban itu sampai air-airnya. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi di depan mata mereka. Sehingga 450 Baal itu akhirnya disembelih. Kenapa? Karena ternyata engkau semua itu palsu. Wow, Elia ini adalah orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang nabi yang pemberani menantang Raja Ahab. Dia berani juga melawan 450 nabi Baal. Kuasa Tuhan itu berlaku atas Elia. Tapi tahukah, seorang nabi yang luar biasa di dalamnya tetap seorang manusia yang memiliki sisi yang harus disempurnakan. Semua orang, gak ada satupun orang yang merasa bahwa dia terlalu hebat sehingga gak perlu Tuhan, gak perlu disempurnakan, gak perlu seolah-olah gak ada lagi yang perlu ditambahkan, gak ada. Bahkan sekelas Elia pun juga seorang manusia yang perlu disempurnakan. Mari lihat sama-sama, kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu tolong baca ayat yang genap dengan suara yang paling semangat. Amin. Elia ke Gunung Horeb. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat yang kedua. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sanalah masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk satu persatu. Ternyata Elia yang penuh gairah, seorang nabi yang penuh gairah, seorang yang disertai Tuhan, dalam sekejap dia bisa merasakan seorang diri, perasaan lonely dan perasaan ingin mati. Padahal kita lihat di perikop sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, persis setelah itu dia itu ada di puncak kemenangannya, ada di puncak pelayanannya, di mana dia bisa lihat sendiri mujizat itu terjadi dalam kehidupannya, di matanya sendiri. Tetapi orang yang sama, orang yang bergairah, orang yang berani berubah menjadi orang yang takut, orang yang seolah-olah merasa sendirian. Bahkan ketika kita lihat di ayat yang keempat, saya akan bacakan lagi. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari lamanya. Ketika dia dengar Isabel, siapa itu? Itu adalah istri dari Ahab, Bapak Ibu Saudara. Jadi suaminya si raja ini ngomong, kamu tahu gak itu loh, ternyata Elia itu sudah bunuh Baal. Kemudian Isabel itu marah dan dia coba untuk dia berkata kan kepada orang-orang suruhan, kesana kamu, bujang, orang yang biasa. Jadi yang datang ke Elia ini bukan Isabel tapi seorang pesuruh aja. Seorang pesuruh aja sudah membuat Elia takut. Sehingga Elia itu lari, dan ketika Elia lari dia merasa sendirian. Di ayat yang keempat, di ayat yang ketiga, maka takutlah ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi kamu di sini aja, aku pergi sendiri. Tetapi ia masuk sendiri ke padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Jadi Elia ini juga manusia biasa yang bisa merasakan perasaan sendiri, perasaan lonely, dan perasaan seolah-olah ingin mati rasanya yang kita sudah baca tadi. Jadi perasaan sendirian, perasaan lonely itu adalah sebuah perasaan yang ada dalam hidup kita. Yang tidak bisa kita pungkiri meskipun kita mungkin ada dalam suasana ramai, meskipun mungkin kita sudah berhasil, mungkin kita sudah menjadi orang yang sukses menurut kita, menurut pandangan orang lain, orang yang terkenal begitu ya. Tapi tahukah bahwa perasaan itu ada di dalam diri kita, dan itu ternyata ada Bapak Ibu Saudara, perasaan kesendirian, kosong dan hampa. Nah, kita lihat kemarin-kemarin di idol Korea tiba-tiba bisa bunuh diri gitu ya. Kita lihat juga di kota ini ada, kalau nggak salah mahasiswa gitu ya, itu juga bunuh diri. Wah ternyata depresi itu juga real.
ternyata ada tekanan, ada sebuah permasalahan yang itu bisa memungkinkan seseorang itu bisa berbuat yang enggak. Padahal kita pikirkan orang itu loh baik, orang itu loh terkenal, orang itu loh sukses, orang itu enggak kurang apa-apa. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Karena yang di dalam itu depresi, merasa sendirian, merasaan kosong, itu real, itu nyata Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak faktor. Yang pertama, mungkin mereka melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Merasa dengan kekuatannya sendiri. Mungkin ketika dia coba ini dan itu, enggak cukup, enggak kuat, enggak bisa. Aku sudah hitung, enggak mampu gitu ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya lakukan yang namanya, ya sudah aku lepas aja, aku kosong. Seolah-olah gini, enggak ada jalan keluar. Ya itu perasaanku ya sudah, jadi aku mau gimana. Jadi enggak punya gairah lagi. Karena pikirannya, kekuatannya itu sudah habis, enggak temu jawabannya. Bisa juga karena dia merasa punya mental korban. Sama kayak Elia ini. Elia ini sudah taat, korban ketaatan. Aku ini sudah ikut Tuhan. Tapi kenapa kok jadi begini? Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini loh tinggal aku sendirian di sini. Tuhan enggak lihat. Bahkan saat ini sebenarnya mau bunuh aku. Jadi bukan berarti bahwa orang yang sudah taat, orang yang sudah mungkin ke gereja dia enggak bisa depresi. Ternyata kita lihat Elia ini bisa depresi. Dia bisa merasa, dia bisa jadi orang yang seolah-olah tuh mentalnya mental korban. Tuhan aku udah ini loh, aku udah ini. Tapi kenapa aku masih begini? Ada juga yang karena Bapak Ibu Saudara kebiasaan membandingkan. Karena dia lihat orang lain lebih sukses, lebih mampu, lebih hebat. Sehingga mungkin dia merasa dia enggak bisa apa-apa, akhirnya dia merasa lonely. Karena yang lain mungkin jauh jalannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, seolah-olah ada 2 anak, seolah-olah gitu ya, ada 3 anak mungkin. Anak yang pertama, anak yang kedua ini berprestasi, mamanya ini mungkin banggakan dia. Sisanya yang kecil ini gak bisa apa-apa mungkin ya. Ketika bagi rapot datang, kemudian mana rapotnya? Ya, segini mah hebat gitu ya. Segini mah, loh kok segini? Mungkin mamanya keceplosan, loh kok segini? Dia sudah merasa down, merasa sendiri, aku enggak sama, enggak lebih hebat dari mereka. Semua itu perasaan di dalam hati Bapak Ibu, itu muncul. Bukan hanya sekedar, bukan dari orang lain, itu muncul dalam hati seseorang. Dan akibat dari perasaan itu, Bapak Ibu Saudara, ini loh, depresi atau tertekan. Jadi depresi itu enggak langsung jadi. Seorang yang jadi depresi itu enggak langsung tiba-tiba depresi. Tapi ada sebuah gejala yang kita nggak lihat, yang kita nggak rasa, kita alami, tapi kita coba itu hiraukan, tapi itu nggak bisa. Itu terus ada dalam pikiran kita, terus mengganggu kita, tiba-tiba sulit tidur, tiba-tiba kerasa mual, kerasa pusing, kerasa berat, hidup nggak enak, nggak ada gairah, nggak ada semangat gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan slide saya yang selanjutnya sama kayak Elia ini, yaitu Elia merasa juga bahwa bukan ini, yang sebelumnya gitu ya. Elia ini ingin mati seolah-olah. Karena apa? Karena depresi itu nyata. Depresi itu nyata. Elia yang kuat, Elia ini yang saya cari gambar yang terbagus gitu ya. Elia yang mungkin dia seorang yang bisa gagah. Tapi gak ada yang lihat. Di tempat tersembunyi, di tempat yang sendirian. Dia bisa seolah-olah tuh kayak gak berdaya Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan itu kita. Jangan-jangan kita pernah alami itu. Dan dia menjadi pribadi yang tertutup. Dikatakan bahwa dia meninggalkan bujangnya di sana, tadi kita sudah baca. Dia seolah-olah gak mau ditemenin tapi gak usah. Di tengah keramaian tetapi dia merasa sepi. Seolah-olah dia bisa beli semua yang dia mau. Dia dapat kesuksesan di puncak tertinggi. Tapi di dalam kamarnya ketika dia sendiri, dia merasa kosong dan hampa. Tertutup, jadi pribadi yang tertutup. Apa-apa gak cerita. Kepribadiannya ini seolah-olah berubah. Dan kehilangan arah dan tujuan. Fokusnya itu kepada dirinya. Fokusnya itu mencari yang hilang. Tapi yang hilang itu apa juga gak tahu. Karena itu akibat dari apa? Dari ketika dia merasakan bahaya dari kesendirian itu. Bapak Ibu Saudara, ternyata kita perlu hati-hati di tahun ini tentang bahaya kesendirian. Semua orang pernah ngalami. Meskipun kita ini suami istri, kita merasa bahwa engkau adalah belahan jiwaku, aku pun belahan jiwamu. Sometimes ada hal-hal yang kita tidak bisa ceritakan kepada suami kita, betul? Kepada istri kita. Mungkin kita banyak komunitas ibu-ibu PKK, arisan ini dan itu. Hobi kita. Tapi ada waktunya juga
di mana kita tidak bisa ceritakan. Karena itu bagaimana kita bisa menghadapi bahaya kesendirian ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ini hal yang simpel, tetapi seringkali kenapa kita bisa merasakan sendirian? Karena kita merasa bahwa aku ini sendiri memang. Lihat itu loh, lihat dia ini. Wah luar biasa orang ini. Lihat orang itu, oh udah sukses, gak kayak aku. Lihat ini sama seperti Elia. Elia itu enggak mungkin Elia itu enggak tahu bahwa mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Oh di depan matanya Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa-bisanya dia juga merasa, udah Tuhan aku mau mati aja. Udah Tuhan aku enggak mau ini. Kamu sukses, kamu nabi yang luar biasa. Iya tapi aku enggak mau ini, kayaknya enggak enak, aku mau mati aja. Seolah-olah semua jalan itu tertutup buat Elia. Tapi sadarilah Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam keterpurukan engkau, mungkin ada hal-hal yang enggak bisa engkau ceritakan kepada orang tua, kepada orang sekitarmu gitu ya. Ingatlah ketika dalam kamarmu, ketika engkau mungkin enggak bisa tidur, ketika engkau sendirian, ingatlah bahwa meskipun engkau sendiri, sesungguhnya engkau enggak pernah sendiri. Katakan amin. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tuhan itu janji kasihkan kepada kita seorang penghibur. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Katakan mengajarkan. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau merasa depresi, ketika kita merasa sendiri dan tidak ada seorang pun yang bisa bantu kita, entah itu kadang suami istri juga gak bisa bantu karena kita tahu orang yang bunuh diri itu memang ada yang ramai-ramai, ini happening ya kan, dibunuh semuanya itu juga ya gak masuk akal, tapi kebanyakan sendiri-sendiri, makanya namanya bunuh diri membunuh dirinya sendiri. Tahukah bahwa ketika Anda mengalami depresi, jangan healing, jangan justru cari tempat yang lain. Aku bete, aku nih pusing, sudah aku pergi dari sini, mabuk atau cari ini dan itu. Itu tidak menyelamatkan Anda. Tapi Anda harus tahu bahwa di tengah depresi, di tengah kesendirian Anda, itu saat-saat paling enak untuk kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri dan menyalahkan orang lain. Tapi ingatkan satu hal kepada dirimu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah sendirian. Tuhan janjikan Roh penghibur. Dia mengajar dan mengingatkan engkau. Dia mengajar dan mengingatkan. Bapak Ibu Saudara, ini saya ada slide yang kedua. Ya, Jesus is real. Kalau kita bilang depresi is real, ya, perasaan depresi itu nyata, orang itu mau bunuh diri, entah mungkin karena tekanan, pinjam online. Bapak Ibu Saudara itu sangat bahaya. Jangan hanya sekedar kita merasa gampang kok aplikasi tinggal kasih KTP kemudian keluar. Setelah itu Bapak Ibu Saudara depresi sungguhan karena dikejar-kejar kiri dan kanan. Kalau Anda punya masalah yang berat, ayo datang ke Tuhan dulu. Jangan cari lubang, tutup lubang, itu tidak selesaikan masalahmu. Cari pemimpin rohani yang memang engkau percaya di sana. Ketika Anda dalam tekanan, cari Tuhan. Kenapa? Karena depresi is real, tapi Jesus juga real Bapak Ibu. Saudara katakan amin. Amin. Jangan kita cuma percaya kepada dunia ini. Oh depresi itu benar loh. Oh ini loh resesi. Oh ini loh ini. Percayalah juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kalau engkau masih hidup berarti ada Tuhan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan tubuh kita, slide saya selanjutnya, tubuh kita itu juga terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, tubuh itu cuma gerakan aja. Tubuh itu adalah hasil dari apa yang ada dalam roh kita, apa yang ada pada jiwa kita. Kadang-kadang orang yang berpikir dia mau bunuh diri, dia merasa depresi, itu ada di jiwanya. Ya karena itu mereka banyak ke psikiater, banyak kemana? Ke ahli-ahli jiwa. Untuk apa? Untuk ini loh, kayaknya nggak sesuatu di sini kok nggak bener. Kayaknya kok pikiranku ini nggak bener. Itu ada di jiwanya. Sehingga tubuhnya akhirnya merangsang sesuatu yang dipercaya oleh jiwa dan pikiran. Kalau jiwanya itu hampa, jiwanya itu depresi, jiwanya itu tertekan, dia akan berpikir bahwa selesai sudah hidupku. Kalau selesai sudah hidupku, udah punya jalan, akhirnya dia ingin mati. Akhirnya dia ambil cara yang lain karena dia merasa bahwa tidak ada punya jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau roh kita yang kita perbesar,
Sama-sama seperti gambar itu. Jangan di tahun ini, tahun pergeseran dan mujizat. Yang diperbesar itu bukan cuma tubuh. Aku mau tahun baru, resolusi baru gitu ya. Aku mau jadi sehat, jadi bugar, jadi mungkin ke tempat fitness gitu ya. Supaya aku lebih sehat. Ya itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa bukan hanya tubuhnya. Tapi juga harus jiwanya. Enggak cuma jiwanya tapi lebih besar dari itu adalah rohnya, katakan kiri kanan, rohnya harus lebih besar. Ayo Bapak Ibu Saudara, rohnya harus lebih besar. Ya, kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara, ya kalau roh penghibur yaitu Roh Kudus itu akan mengajar kepada kita, akan mengingatkan kita, dia akan memberikan hidup buat hidup kita. Ada masa di mana kita pun gak bisa sadari diri kita, kenapa ya aku bisa pikir ini, kenapa ya aku bisa merasakan ini. Tapi ketika kita dalam kesendirian, sebetulnya kesendirian tuh baik. Pasti semua orang pernah mengalami kesendirian, itu baiknya adalah untuk kita berhubungan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu tahu ketika Yesus mau ditangkap, Yesus mau disalib, dia tinggalkan murid-muridnya untuk kemana Bapak Ibu Saudara? Ke Getsemani. Dia berdoa semalam-malaman seorang diri kepada Tuhan. Dia sendirian. Tapi ketika beban itu, ya mungkin itu beban masalah yang paling berat. Dia tahu bahwa aku harus hadapi salib itu. Dia tidak justru melari dari sana. Tapi dia menyendiri di sana dan dia cari Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa aku tidak pernah ditinggal sendirian. Ya Bapa, ya Abah, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi kesendirian itu kita alami itu pasti. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menghibur, bisa membantu. Semua itu terbatas. Mau channel, mau pasangan, kesetiaan, apa segala macam itu terbatas. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Satu-satunya pribadi, yaitu adalah Yesus Kristus. Amin, Allah Roh Kudus. Nah, tapi kalau roh jahat itu dia akan membunuh dan membinasakan. Kalau kita sudah dalam tantangan, dalam beban yang berat, kita tidak cari Tuhan, pasti dunia ini tawarkan roh yang satunya, roh yang dunia ini punya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, roh kita harus besar. Sama-sama lihat dalam Roma 8 ayat yang pertama. Anda diberkati Bapak Ibu Saudara, amin. Roma 8 ayat yang pertama, kita akan baca bergantian. Ya, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang keenam, nanti ikuti saya ya. Roma 8 ayat yang pertama, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Kita lewat ke ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang keenam. Ya, kita langsung ke ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow Bapak Ibu Saudara, kalau kita membesarkan roh kita akan jadi pribadi-pribadi yang kuat di tahun ini. Katakan amin. Tidak ada cara lain, tidak ada strategi yang lebih hebat. Karena bahaya sikap hati ini yang tahu cuma kita. Yang ngerasakan cuma kita. Dan tahukah untuk kita bisa mendapatkan sebuah mujizat ketika Tuhan bisa kasih mujizat itu pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Karena itu jadilah umat yang pemenang. Jadilah umat yang lebih dari pemenang. Bukan karena kita punya, bukan karena kita hebat, tapi kita mau jaga hati kita. Dan kita mau memperbesar roh itu. Roh itu harus jauh lebih besar, Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu perikopnya dikatakan, Paulus katakan hiduplah oleh roh. Jadi kita hidup bukan karena jiwa kita. Mungkin ada orang-orang yang sering negative thinking, overthinking gitu ya. Mikirannya tuh gak sampai sih, tapi mikirnya tuh sudah terlalu kompleks. Ada orang-orang yang mungkin sakit
tubuhnya itu tidak sehat mungkin gitu ya. Ada banyak kelemahan yang kita punya, tantangan demi tantangan. Tapi kalau kita hidup oleh Roh, cuma satu saja caranya. Kita terus ngecas sama Tuhan. Kita terus dekat sama Tuhan. Kita terus dekat, kenapa? Karena orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang rohnya itu, orang yang hidup oleh Roh, Bapak Ibu Saudara, dia dikatakan milik Kristus. Dia dikatakan milik Allah. Orang yang disebut anak Allah itu berarti mewarisi apa yang Allah punya. Warisannya Tuhan itu banyak. Ya kalau katanya anak saya yang terakhir tuh gini, Evanity, Infinity, dia bilang gitu. Angka 1 sampai 10. Mi angka yang paling bagus tuh apa? 8 mungkin gitu, 7. Salah, infinity. Nah, saya baru tahu ini dari anak kecil bahwa infinity adalah sebuah angka. Saya bilang bukan, infinity itu adalah istilah gitu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya roh yang besar, kita bisa lakukan apapun. Kita bisa lihat dengan cara pandang Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan memimpin anaknya. Kita mewarisi janjinya. Katakan amin. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Roh Kudus yang dalam hidup kita itu besar dalam diri kita. Dia memberi hidup dan memberikan kemerdekaan buat setiap kita. Katakan amin. Mungkin tantangannya gak berubah, tapi kita bisa lihat dan kita bisa percaya bahwa Tuhan yang sama, yang membelah laut, Tuhan yang sama yang teduhkan badai, Dia yang sama juga akan menolong hidup kita. Katakan amin. Entah itu jiwa kita, entah itu tubuh kita, entah itu masa depan kita, entah itu tahun ini. Banyak ketakutan, banyak semuanya yang mungkin itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika roh kita besar, kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara, itu langsung seolah-olah gitu ya, tenang semua badai itu. Tenang Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena aku tahu siapa yang ada di belakangku, siapa yang ada di depanku, siapa yang ada di kiri kananku. Kalau ada Tuhan dalam hidupku itu cukup, aku gak butuh yang lain. Wow, itu Bapak Ibu Saudara, itu berarti rohnya besar. Sehingga jiwanya dan tubuhnya itu katut, bahasa Jawanya. Jangan kebalik, jangan rohnya kecil, jiwanya mengikuti arus, akhirnya rohnya katut, kebalik. Tapi roh kita harus justru lebih besar. Dikatakan dalam Roma tadi, keinginan daging itu maut. Tapi kalau keinginan yang dari roh itu memberi hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita merasa seorang diri, kalau ada masalah, ada sesuatu yang tidak selesai, tidak temukan jalan keluar, dan itu membuat damai sejahteramu hilang, tidak bisa tidur gitu ya. Merasa stres, depresi, kepikiran, kemudian sakit, penyakit yang mungkin kata dokter ini harus dioperasi, ini tidak punya obat gitu ya. Satu hal Bapak Ibu Saudara, kita harus kuatkan roh kita. Karena kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia memberikan hidup, katakan hidup. Dia berikan hidup. Kalau Dia berikan hidup, Dia berikan jalan keluar. Dan juga Dia memberikan damai sejahtera yang nggak bisa kita cari dengan uang kita. Yang kita nggak bisa cari dengan apa yang kita mampu kita lakukan. Nggak bisa, damai sejahtera itu free. Kasih karunia itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Dia berikan hidup. Dan kalau kita ikuti tubuh kita, kalau kita ikuti kemauan duniawi kita justru akan mati kata Roma. Tapi barang siapa justru mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya, dia hidup. Berarti hidup yang dipimpin oleh roh. Roh kita harus jadi lebih besar tahun ini. Katakan amin. Siapa yang mau berkomitmen untuk membawa rohnya ini ya, membangun manusia rohnya lebih dan lebih lagi, bisa angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Amin. Sederhana aja. Ayo kita hidup, ayo kita ikuti Roh Kudus, hiduplah menjadi anak-anak Allah. Ya,
Dan yang terakhir di ayat yang tadi kita berkata, orang yang menjadi anak Allah dikatakan seperti ini. Ya, dia bisa memanggil oleh roh itu, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita sendirian, kita tinggal bilang, Tuhan, aku rindu Engkau. Aku mungkin jauh dari Engkau, aku kok merasa sepi ya, aku kok merasa kosong. Atau mungkin aku merasakan seolah-olah kok ingin mati rasanya. Bapa, aku memanggilmu hari ini. Engkau adalah Tuhan yang sama, yang membuat mujizat itu. Dan hari ini aku tahu Engkau pun ada menolong hidupku. Katakan amin. Kita bisa panggil dia Bapa. Kita bisa panggil dia Bapak Ibu Saudara. Karena kita mewarisi, kita ini anak-anak Allah. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, sadarilah bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Yang kedua, hati-hati manipulasi perasaan. Hati-hati manipulasi perasaan. Tahukah bahwa ada satu hal yang justru itu berbahaya, yaitu diri kita sendiri, yaitu hati kita sendiri. Kalau kita lihat orang lain, oh orang itu nggak baik, ya sudah jangan dekat-dekat, mungkin gitu ya. Oh orang itu begini, ya sudah nggak banyak omong gitu. Tapi kadang-kadang hati kita itu juga bisa menipu kita loh Bapak Ibu Saudara. Bisa-bisa pagi yang cerah, tiba-tiba hati kita nggak enak, kemudian apa Bapak Ibu? Bad mood hari itu. Kenapa mah? Kok marah-marah terus saja? Bapak-bapak mungkin pernah merasakan, kalau ketawa berarti iya, tapi jangan terlalu ketawa kelihatan Bapak-bapak. Atau mungkin enggak kok Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini itu sudah dalam Tuhan, damai sejahtera, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, ibu-ibu ya. Tapi ada juga mungkin jiwanya, hati itu hati-hati dengan tadi apa Bapak Ibu slide yang kedua, hati-hati manipulasi perasaan. Kadang-kadang perasaan kita itu ada perasaan-perasaan yang gak penting. Kita sehat, tapi denger majalah, koran-koran, katanya ini naik lagi, ini gini-gini, waduh kok jadi sakit ya, kok pegelinu kok semuanya kok gak bisa cium ya, gitu ya. Iya Bapak Ibu Saudara, hati-hati perasaan-perasaan itu perasaan-perasaan yang muncul tiba-tiba. Tapi kok bisa begini? Kita di mall contohnya kan happy gitu ya. Waduh seneng ini, misalnya ke Surabaya, aduh seneng ini ya kan. Tiba-tiba sampai di Surabaya loh kok gini, perasaannya kok tiba-tiba kok down gitu. Kayaknya kayak servernya down gitu Bapak, sinyalnya hilang tiba-tiba. Ayo ma main, ayo man, kok gak mood ya. Hanya karena mungkin hal-hal sepele, mungkin gak digandeng, mungkin ditinggal, mungkin anaknya ini dan itu. Tapi perasaan tuh fleksibel banget dalam hati kita, betul apa betul? Fleksibel sekali. Karena itu hati-hati dengan manipulasi perasaan. Bapak Ibu Saudara, ya saya tulis di sini, jangan kita merasa paling sendiri, jangan kita merasa paling jelek, paling jauh dari Tuhan, pokoknya semuanya paling ditinggalkan, paling kecil, paling sendiri. Elia juga merasakan seperti itu. Tahukah Tuhan tuh tanya 2 kali sama Elia. Dikatakan gini, Elia, tadi kita sudah baca, apa kerjamu di sini? Elia tuh bilang apa? Aku ini seorang diri di sini. Aku ini sudah lawan nih loh, Tuhan 450 Baal. Tapi aku ini yang masih sendiri di sini, gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan kasih makan. Mungkin semoga lah kamu sadar gitu ya. Tapi nggak sadar-sadar. Tanya lagi Elia, kamu ngapain di sini? Masih lagi Elia ngomong seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke 1 Raja-Raja sebentar ya. 1 Raja-Raja 19. Elia tanya begini. Elia jawab begini ayat ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia tuh juga bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini seorang diri. Padahal kalau Anda baca Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-18, Tuhan tuh bilang gini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel yang takut akan Tuhan. Jadi masih ada ternyata 7.000 itu sedikit atau banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan bahwa aku ini masih tinggalkan 7.000. Tapi perasaannya Elia itu bilang apa? Seorang diri. Wah, hati-hati orang yang merasa kecil, merasa sendiri, dia akan merasa bahwa semua dunia itu sudah runtuh dan hanya aku yang masih bertahan. Tapi aku masih kecil. Tapi aku gak kuat gini.
Padahal Tuhan itu ngomong, masih ada 7.000. Jangan merasa paling kecil, jangan merasa sendirian. Jangan biarkan iblis masuk dan kita tuh menjadi bonekanya. Sehingga kita lakukan segala sesuatu seolah-olah tanpa harapan, tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi jadilah pribadi yang tidak menghidupi perasaan itu. Kalau kita tahu kita ada dalam proses itu, ayo kita menang di sana. Katakan amin. Saya sering loh Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba terima WA dari jemaat, tiba-tiba terima WA dari keluarga, tiba-tiba dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Tapi ketika sesuatu yang gak enak itu masuk dalam hidup saya harus segera kontrol itu. Bapak Ibu pernah lihat gak kira-kira saya mukanya tuh surem gitu? Ya, pernah lihat? Pernah Bu, berarti saya manusia ya. Tapi jarang Bu, oh ya puji Tuhan. Kalau kita gak bisa kendalikan jiwa kita, mungkin bertengkar ya di mobil, kemudian keluar dari mobil tuh gitu ya. Sehingga orang tuh kenapa Bu? Kenapa gitu ya? Sehingga dunia itu tahu. Berarti kita harus tahu bahwa kita kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus kontrol. Sometimes enggak bisa kita kontrol, memang sesuatu yang gak enak itu terjadi. Tapi hati-hati. Kita harus bisa kontrol, dan hati-hati juga ada perasaan-perasaan yang tidak nyata, itu bukan yang kebenarannya. Tapi itu bisa kita rasakan. Dan yang terakhir, di ayat yang ke-15, ketika 2 kali Elia ditanya, 2 kali Elia jawab, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu justru enggak sentuh perasaannya Elia. Tuhan tuh enggak bilang, oh oh iya thank you ya Elia sudah luar biasa. Enggak. Tuhan yang terakhir gemes Bapak Ibu Saudara. Dia bilang langsung ketika Elia ngomong di ayat yang ke-14, Tuhan langsung jawab ke ayat yang 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsik, dan engkau harus sampai. Ya, setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas. Wow, Tuhan itu kalau ngomong sama kita tuh dak gitu ya. Kita gak dibelai-belai Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Bapak. Tuhan tahu kalau kita itu salah ya dikembalikan ke jalannya. Katakan amin. Tuhan itu bilang kembalilah. Jadi yang ketiga poin saya yang terakhir Bapak Ibu Saudara, move on dan hadapi lagi. Orang yang merasa sendirian itu kan di dalam, tidak semua orang tahu. Tapi kalau kita alami itu, kalau kita merasa itu, kita sadari dan kemudian kita hati-hati dengan manipulasi perasaan kita. Yang ketiga itu ya kembali lagi ke jalan itu. Kembali lagi kerjakan itu. Kalau Anda pernah tergelincir, Anda jatuh, bukan berarti lukanya itu bisa langsung sembuh. Tapi hadapi lukanya, sembuhkan itu, jalanlah lagi. Kenapa harus jalan lagi? Karena ketika kita melangkah maju, kita bisa lihat penyertaan Tuhan. Katakan amin. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, di balik badai itu ada pelangi. Kita lewati badainya, kita bisa lihat pelanginya. Kenapa harus ada badai Bu? Ya supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kehidupan setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam tantangan, kuasa Tuhan itu sempurna. Di dalam tantangan, kuasa Tuhan itu sempurna. Kita tahu tahun ini mungkin gak mudah. Tapi percayalah bahwa ketidakmudahan itu, di sana juga ada kuasa Tuhan yang mengalir. Percayalah, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini gak bisa. Tuhan aku ini gak mampu. Tapi Dia bisa Bapak Ibu Saudara. Dia itu mampu, Tuhan itu mampu. Kita merasa mungkin aku ini seolah-olah kok ditinggal ya Tuhan. Tapi Tuhan berkata aku suruh maju, ya aku akan maju. Ketika kita maju dan kita melangkah, kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh gandeng kita. Bahkan Dia gendong kita Bapak Ibu Saudara, menghadapi semua badai kehidupan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Wow, saya menjadi pribadi yang optimis. Karena saya tahu bahwa di tahun ini, di awal tahun ini, kalau aku punya Tuhan dalam hidupku, badai sebesar apapun akan aku lewati. Selalu akan ada pelangi. Sama seperti Elia. Ketika Elia kembali ke jalannya, Tuhan katakan kembali ke jalanmu. Tahukah di ayat yang ke-19, Anda Bapak Ibu baca di rumah. Elia dikasih Bapak Ibu Saudara Elisa. Ketika itu dia lihat Elisa, kemudian Elia bilang, kamu tinggalkan, dia lagi membajak, tinggalkan tempatmu, ikut aku. Elia merasa sendirian. Tapi Tuhan bilang kembali ke jalanmu. Ketika dia baru saja melangkah, Tuhan kasih gak cuma 7.000. Tuhan kasih 1 orang bujang yang selalu bersama dengan Elia. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan pintu mujizat, berkat-berkat itu gampang Tuhan kasih. Tuhan tuh pasti sudah siapkan. Kok bisa Bu Fani di ayat ini gak sampai beberapa sudah ada Elisa. Tuhan tuh sudah siapin Elisa buat Elia.
Ketika engkau merasa sendirian, ketika ada tantangan yang tidak ada jawabannya, Tuhan tuh sudah kasih sebetulnya jawaban itu. Cuma hatiku ini yang harus diubah sama Tuhan. Kita harus melihat dengan cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan tuh masih sama dan Dia masih rindukan kita untuk kita jadi orang yang lebih dari pemenang. Sikap kita, jangan seorang pun yang merasa sendirian. Jangan seorang pun yang merasa paling stres, paling depresi. Sebab masih ada Tuhan, masih ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oh amin. Saya undang tim praise and worship, kita bisa bangkit berdiri. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.